Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Khairunisa. Saya Muhammad Abdul Fadi. saya Muhammad Al Nurwan. Dan saya Amelia Saputri. Datang di Museum Batiwaka, salah satu pusat pelestarian sejarah dan budaya Kesultanan Berau. Dalam video ini kita akan menelusuri jejak masa lalu dan mengenal lebih dekat warisan budaya yang tersimpan di museum bersejarah ini. Museum Batiwakal terletak di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Bangunan ini dulunya merupakan Istana Kesultanan Gunung Tabur yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Berau. Kini istana tersebut menjadi museum untuk menjaga dan memperkenalkan kekayaan budaya kepada generasi penerus. Boleh menceritakan sejarah di Museum Batiwaka ini? Jadi Museum Batiwaka ini ya sebelum menjadi museum, dulunya ini adalah istananya raja yang dibangun oleh Sultan Muhammad Zainal Abidin. Dan beberapa orang penerusnya seperti Haji Kuning, Sultan Badaruddin. Jadi istana ini pada tahun 1945 dibom oleh tentara Sekutu. Akhirnya mengalami kehancuran. Nah, dibangun kembali tahun 1980. Desainnya sama dengan aslinya, cuma volumenya diperkecil. Nah, kemudian museum ini tanggal 16 September 1992 diresmikan menjadi museum pemerintah Tingkat 2 Berau dulu namanya ya. Dan sekarang dikatakan Museum Kabupaten Berau. Diberi nama Batiwakal. Batiwakal itu latar belakangnya bahasa agama, yaitu bertawakal. Nah, museum ini juga tidak terlepas dari usaha dan kerja keras anak Sultan Ahmad Maulana, yaitu Haji Putri Nur Hayati, Haji Putri Nur Laini, sama Haji Putri Kanibro Sanupa, serta Iskandar Ayub, anak dari Muhammad Ayub, menyerahkan kepada pemerintah. Sehingga ini resmi museum ini menjadi museum Kabupaten Berau. Bismillah, alhamdulillah, ya sayang hafalan Quran. Alhamdulillah, hafalan Quran.
Saya mau nanya Pak, kalau ini sejarahnya apa ya, Pak? Jadi ini salah satu koleksi museum batu wakal, namanya tempat khatam Quran atau istilah orang Berau Betamat. Jadi bagi keluarga raja, anak cucu raja yang mampu menyelesaikan membaca Al-Quran sebanyak 30 juz, diadakan prosesi pembacaan Quran, di mana yang membaca Al-Quran duduk di bagian belakang membaca Al-Quran, dimulai surah Al-Duha sampai surah An-Nas. Kemudian dia disaksikan oleh masyarakat, kemudian guru-gurunya dan tokoh agama untuk membaca ayat-ayat terakhir seperti itu. Nah, itu kearifan lokalnya ini berlanjut sampai sekarang. Jadi Betamat ini istilahnya baik ke masyarakat biasa maupun keturunan raja. Cuma bedanya kalau keturunan raja dibuatkan panggung desanya seperti ini. Ini sejarahnya apa ya, Pak? Iya. Jadi ini mata uang yang dipakai di zaman kerajaan dulu. Nah, sebelum kita mengenal mata uang dulu menggunakan istilah barter, pertukaran barang dengan barang. Jadi Gunung Tabur ini salah satu atau Berau ini merupakan kabupaten yang termuda bergabung sama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu kemerdekaan tahun 1945 di Kabupaten Berau masih kerajaan, jadi sampai tahun 60. Sehingga mata uang Republik ini digunakan sebagai mata uang di zaman kerajaan itu. Dalam istilah bahasa pemasamannya namanya numismatika, istilah mata uang itu. Namun sebelumnya itu yang sudah sampaikan menggunakan barter, misalnya beras ditukar dengan gula, kelapa ditukar dengan beras, dan kesepakatan kedua belah pihak. Sebenarnya mata uang. Apa saja keturunan-keturunannya, Pak? Iya. Jadi ini merupakan silsilah dari kerajaan Gunung Tabur, ya, kita berbicara tentang Gunung Tabur. Jadi dimulai Sultan Zainal Abidin sekitar tahun 1800-an kurang lebih seperti itu, digantikan oleh saudaranya Sultan Haji Kuning Geli Mahmudin, kemudian Sultan Badarudin, Sultan Muhammad Hasanuddin, Sultan Haji Kuning, 2 kali memerintah, Sultan Siranuddin, Ahmad Maulana, dan terakhir Sultan Haji Raden Muhammad Ali. Nah, jadi Belanda datang ke Berau sekitar tahun 1800-an. Jadi Gunung Tabur ini merupakan pecahan daripada kerajaan Berau maupun kerajaan Sultanan Sambaliun. Apa beda kerajaan antar kesultanan? Kerajaan itu suatu pemerintahan yang dimana Islam itu belum masuk, istilahnya kerajaan. Begitu Islam masuk sekitar tahun 1600 berubah menjadi istilahnya kesultanan, seperti itu. Kedokteran ini sejarahnya apa? Ya, jadi ya kita berbicara tentang koleksi di museum. Koleksi di museum ini ada 3 jenis ya. Ada koleksi memang warisan dari Kesultanan Gunung Tabur, ada koleksi pengadaan barang dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Misalnya barang itu dibeli, diserahkan ke museum. Dalam koleksi yang ketiga ini merupakan hibah atau titipan dari masyarakat. Jadi kalau yang di atas ini bentuk hibah dari masyarakat dan titipan. Kalau di bawah di bagian belakang itu pengadaan barang dari Dinas Pariwisata sampai Jepang. Kemudian di sini juga ada hibah mantan Bupati Mas Juni tahun 2003 diserahkan kepada museum. Kalau yang di belakang ini tandau merupakan senjata tradisional di Berau. Itu sejarah tentang Daulah jabilana malana. Dengan bismillah, alhamdulillah, ya Hasan. Kalau saya boleh tahu Pak, ini sejarahnya apa ya? Nah, kalau ini benda koleksi yang diberi nama Surimba. Surimba ini peristirahatan seorang ibu atau anak istri raja pada saat mau melahirkan anak keturunan raja ya. Jadi dibuat merek dulu dengan tujuan biaya sisa darah kotornya itu cepat bersih.
Pada hari ke-7 kondisi belakang dilepas dari rata, istilah orang Berau dulu namanya belambas limban. Jadi seorang ibu itu tidak perlu lagi dia menggunakan tempat yang miring seperti ini. Dia dianggap sudah sembuh secara normalisasi darah kotornya. Nah, kalau yang di samping ini untuk pengobatan, kalau ibu yang susah melahirkan ditawa air, kemudian airnya diminum. Ini buah kelapa pantai, buah ini pernah tumbuh di Berau dulu, cuma lama-lama mengalami kepunahan sekitar kurang lebih tahun 1940. Buah ini masih tumbuh di daerah Afrika Madagaskar. Kemungkinan nenek moyang kita dulu berlayar sampai ke daerah Afrika Madagaskar itu untuk berdagang, berusaha seperti itu. Itu sejarahnya. Ya kalau ini Pak, kenapa timbangan bayi dipakai dengan buah? Ya, baik. Jadi ini prosesi adat anak yang dilahirkan pada bulan Safar. Jadi menurut keyakinan orang Berau dulu katanya anak yang dilahirkan pada bulan Safar ini pembawaannya keras, suka marah. Jadi ditimbang pakai buah, dengan hakikat diharapkan bayi ini sifatnya dingin seperti buah. Jadi proses pelaksanaannya ibu-ibu, bapak-bapak ini membaca surah Yasin, kemudian ibu-ibunya menimbang hitungan 5 kali atau 7 kali. Setelah ditimbang nanti Yasin juga selesai dibacakan doa, kemudian buahnya dibagi-bagi pada fakir miskin dan masyarakat yang hadir pada waktu itu. Nah, kalau orang tuanya berkenan, yang laki-laki diberi nama Saparudin, yang perempuan diberi nama Saparia, Saparina atau Saparingga. Nah, jadi untuk mengenang di hari kelahirannya seperti itu. Ini juga berlaku baik keturunan masyarakat biasa ataupun keturunan raja. Katanya anak yang lahir bulan Safar itu cerdas, cuma wataknya keras, suka marah. Itu maknanya makanya ditimbang dengan menggunakan buah. Iya. Dengan bismillah mulai jalan. Alhamdulillah ya sayang kafalah Quran. Kalau yang di sini Pak kegiatannya apa saja? Jadi ini pelaminan bangsawan Berau, ya kan, atau seputaran Gunung Tabur. Ini warnanya serba kuning, ini melambangkan keagungan kemakmuran. Mengapa menggunakan warna kuning? Zaman dulu kerajaan-kerajaan makmur itu pakaian berlapis emas, mahkotanya emas, dan emas itu warna kuning. Akhirnya penatarnya dibuat dengan warna kuning seperti itu. Nah, kemudian ini hiasan-hiasan itu namanya kida-kida sebagai ornamennya. Nah, ini dua tingkat lantainya, dua tingkat langit-langitnya menandakan bahwa yang nikah di sini adalah dua-duanya golongan bangsawan seperti itu. Apabila satu aja golongan bangsawan, maka satu tingkat lantainya, satu tingkat atasnya. Ini menandakan bahwa yang nikah ini salah satunya yang bangsawan, memaknai. Jadi kalau kita ulang, kalau dua-duanya bangsawan, maka dua tingkat lantainya, dua tingkat juga langit-langitnya. Jadi kemudian pakaiannya serba kuning juga. Nah, kalau dua-duanya bangsawan, ada mahkota yang dipakaikan namanya kalsum emas. Cuma duplikannya belum ada, kita simpan di sini. Ya. Ini tirai tempat berhias. Jadi maknanya sebelum prosesi pernikahan, mempelai wanitanya didandani di dalamnya. Setelah selesai didandani, pada saat mau proses pernikahan, jadi mempelai pria masuk ke dalam, mengambil mempelai wanita untuk mengadakan proses pernikahan di depan pelaminan itu. Jadi fungsinya selain tempat berhias juga istilahnya tempat dipingit lah. Ini maknanya. Alhamdulillah kafalah Quran. Barang siapa
Kalau ini Pak, cara penggunaan dispensernya kayak mana kira-kira? Iya, ini saringan air ya atau dispenser zaman dulu. Jadi air itu diambil dari sungai, kemudian ditaruh lewat atas ini, kurang lebih 15 liter. Setelah 15 menit kemudian nanti air itu merembas dan turun ke bawah. Dia melewati pori-pori yang ada. Jadi dalam jangka 1 jam kita mendapatkan 1 liter air. Bahannya ini stalaktit yang berada di atas goa. Nah, ditahan, dibentuk dan menjadilah saringan air. Batuan ini didapatkan datangkan dari Sulawesi. Seperti dulunya di Kesultanan ada mempunyai 9 buah yang masih bersisa satu ini. Kalau ini Pak, fungsinya apa saja di sini? Jadi ini adalah peralatan makan di zaman Kesultanan dulu. Ada sendok namanya kalau orang Berau, kalau pada sudu. Kalau garpu tetap garpu, kalau pisau itu adalah lading nama aslinya. Nah, ini fungsinya benda-benda ini untuk melayani tamu-tamu luar yang datang ke Kesultanan ini. Nah, kemudian bahan peralatan perak ini berfungsi juga bisa mendeteksi racun. Jadi kalau makanan beracun, karena peralatan perak ini nanti sendoknya akan berubah menjadi hitam. Jadi ketahuan bahwa sendok ini makanan ini ada zat-zat yang berbahaya. Nah, asalnya benda ini dari Eropa, Belanda seperti itu. Makanya besar-besar ini merupakan sebagian dibeli oleh Kesultanan, sebagian juga merupakan hibah orang Belanda pada Kesultanan seperti itu. Pada saat buka tambang batu bara di Teluk Bali. Fungsi dari kendi ini apa ya Pak? Iya. Nah, fungsinya yaitu untuk mensterilkan air. Jadi air diambil dari sungai ditaruh ke dalam buci atau pengkaran ini. Setelah 3 hari dia akan mengendap, kemudian bisa diminum. Ditutup jadi minimal 3 hari. Lebih lama lebih bagus dari kotor mengendap karena benda ini dingin. Jadi kemungkinan kotoran-kotoran belum ke bawah. Jadi orang dulu itu dari masa. Nah, kemudian pembuangan sampah saat itu juga masih belum banyak, sehingga air itu masih murni, alami dan masih sehat. Ada baringannya akhirat, ya sayang kekasih Tuhan. Dunia akhirat kekasih Tuhan. Kalau pakaian-pakaian ini sejarahnya apa saja? Jadi untuk pakaian Kesultanan Berau ini ya ada warna hitam seperti ini, istilahnya ini pakaian Raden. Ini pengaruh Eropa dan pengaruh Jawa. Nah, yang pertamanya pakaian Sultan Muhammad Siranuddin. Ini pembuatannya di negara Perancis. Negara Perancis pada tahun 1892. Jadi pesannya menggunakan kapal Belanda. Namun desainnya ini desainnya motif berau, ini bunga padi, melambangkan kemakmuran. Kainnya sendiri bahannya sutra, kemudian ornamennya itu menggunakan benang emas. Nah, kalau untuk topi ini namanya kuluk. Kuluk sebagai topinya Kesultanan. Nah, kalau pedangnya tetap juga kita menggunakan istilahnya pedang, misalnya dari Belanda. Keranjangnya Pak? Nah, jadi ranjang ini ya, Sultan Muhammad Siranuddin dulu pernah melakukan ibadah haji ke Tanah Suci pada tahun 1920 menggunakan kapal Pinisi ya. 11 orang keluarganya, jadi yang menjaga istana saat itu adiknya Pangeran Mangkunegaran. Salah satu anaknya ada yang udah ikut naik haji namanya Ahmad Maulana, itu dia udah menjadi sultan. Jadi diberikan ranjang ini untuk menangkan namanya bukan Ahmad Maulana tersebut. Dan dipakai sampai dia melakukan pernikahan. Sultan Ahmad Maulana kali ini masih dipakai. Itu sejarahnya. Kalau dari foto ini kenapa bisa diberi nama Ida Pak? Ya baik.
Jadi IDA ini merupakan singkatan daripada ibu dan anak. Ini rumah sakit bersalin waktu itu, tempat melahirkan. Dokter pertama kalinya bernama Abdul Rifai. Nah, sehingga rumah sakit yang ada di Kabupaten Berau ini diberi nama Abdul Rifai. Kejadiannya sekitar tahun 1950 sampai tahun 1951. Jadi banyak anak-anak yang lahir di situ diberi nama Ida untuk mengenang peristiwa kelahirannya di sana. Baik, jadi segini saja video pengenalan dari sejarah Museum Batu Wakal. Bye-bye. Bye-bye.